Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, puji teriring syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dengan inayahnya kita bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan ini menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan keluar kita dari majlis ini. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkatkan penyakitnya, yang punya hajat, pastinya kita semua punya hajat, min hawaijid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita dan Allah lepaskan kita semua daripada segala kesulitan-kesulitan. Salawat teriring salam yang senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian selaku umatnya yang berada di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita ta'lim, mari sama-sama sedikit, walaupun hanya beberapa bait, kita bacakan qasidatul burdah dari Imam Busayri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal hakima liman anudu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Habibin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Habibin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. La'ala rahmata rabbihina yaqsimuha ta'ti ala hasabil asyadi fil qisami. رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. البدء من حضرة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نسبه وذريته وذريته أهل بيته وإلى حضرات السلطان الإمام حسين بن المالك بن حسين محمد بن الشاطئ الدمياطي إلى حضرات الإمام أبي جري وسحنا وإلى البرتني من حضرات الإمام أبو القاسم الغازي وإلى حضرات خصوصا الإمام الشافعي رضي الله عنه وإلى جميع الفقهاء الشافعية وإلى جميع سهيل الدين وسلم حضرات أبو يكمل القاسم بن حجة عبد الغفور والديه وجميع مشايخه وإخوانه وأحبائه أجمعين أن الله يغفر ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. اللهم انفعنا وانفعنا ببركاتهم ومن أسرارهم أجمعين. سيعلي الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Iqra bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa bi barakatihi wa 'ala fadlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatul jumu'ati. Salatul jumu'ati rak'atani tu'addayani fi yawmil ma'ruf. المعروف في وقت الظهر والمعتمد أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورة ولهذا صلاة الظهر لا تغني مع إمكان الجمعة إذا لم يضق الوقت فضيلتها هي أفضل الصلوات المفروضة وجماعتها أفضل الجماعات وهي من خصوصيات هذه الأمة. وفي الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتمعت الكبائر. ومن غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها سنة فرضيتها فرضت بمكة ليلة الإسراء والمعراج وأول من صلاها أسعد بن زرارة رضي الله عنه مع مصعب بن أمير ناحية قباء بالمدينة المنورة ولم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لعدم تمكنه منها لكون المسلمين مستخفين. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk sekarang kepada masalah bab Jumat. Sebelum masuk kepada rangkaian tentang yang rukun salat sah Jumat, di sini mu'allif tentunya mengawali kitabnya ini yang ada keterkaitan dengan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'anallahu bi barakatihi wa 'ulumihi fid dharain. Babu salatil jum'ati. Salatul jum'ati rak'atani tu'addayani fil yawmil ma'rufi fi waqti zuhri. Bermula salat Jumat rak'atani tu'addayani. Ada juga yang membaca tu'addiyani, yaitu 2 rakaat yang dikerjakan fil yawmil ma'rufi pada hari yang sudah ditentukan. Fi waqti zuhri, masih di dalam waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu nggak bisa dikerjakan kalau dikerjakannya tadi di luar waktu zuhur. Nah, kalau masih di dalam rangkaian waktu zuhur, sholat Jumat itu masih bisa. Misalnya dia kerjakan jam 2:30. Ya, misalnya terjadi ta'addud, nanti ada istilah bab ta'addud. Ta'addud, ya, berbilang-bilang Jumat dalam satu kampung misalnya. Misalnya Jumat ini takbiratul ihramnya bareng, yang ini takbiratul ihramnya bareng, maka kedua-duanya ini gak sah. Nah, ini batal, ini juga batal. Maka ketika batal tadi kumpul di satu tempat. Nah, kumpul di satu tempat dan dia wajib mengulang Jumat kembali selagi masih ada waktu Jumat. Ayo kita kumpul semuanya, misalnya di lapangan, ya. Kumpul, kerjakan Jumat lagi. Hatta itu misalnya udah jam 2:30, sebab 2:30 itu hitungannya masih masuk waktu zuhur. Wal mu'tamadu, dan pendapat yang mu'tamad artinya pendapat yang dikuatkan, annaha, bahwasanya Jumat salatun mustaqillatun,
itu adalah sholat yang tersendiri. Walaisat zuhran maksuratun bukan johor yang diringkas. Jadi bukan johor yang diringkas tuh. Jadi kalau ada pendapat, ya, kalau ada yang pendapat Jumat itu adalah pengganti daripada zuhur, ini adalah pendapat yang kil. Artinya ada yang mengatakan itu, cuman pendapatnya sangat kecil, pendapat yang sangat langka. Tapi yang utama, Jumat itu adalah sholat yang memang dikhususkan, sholat yang ditentukan mustaqillah, dia tersendiri. Jadi bukan johor yang diringkas, bukan. Kan ada yang mengatakan 2 rakaat Jumat dengan 2 khutbah itu pengganti 2 rakaat sholatnya. Ini kil sebetulnya. Ini adalah pendapat yang kil. Jadi pendapat yang muktamad enggak gitu. Pokoknya Jumat ini adalah sholatun mustaqillah, sholat yang tersendiri. Walihada, dan karena ini sholatul zuhri la tunni ma'a imkanil jum'ati idza lam yadhikil waqtu. Sholat zuhur la tunni itu tidak dapat menjadi pengganti ma'a imkanil jum'ati, serta memungkinkan mendirikan Jumat ilam idza lam yadhikil waqtu, kalau memang waktu itu belum sempit. Jadi begini, bagi orang yang wajib Jumat, ya, bagi orang yang wajib Jumat dan tidak ada uzur syar'i untuk melaksanakan Jumat, maka nggak bisa diganti dengan zuhur. Nggak sah dia, nggak boleh tuh menggantikan Jumat dengan zuhur. Oh, saya nggak Jumatan, saya ganti aja sama zuhur. Sementara dia itu adalah orang yang memang wajib Jumat. Nah, kalau misalnya dia laksanakan itu, sholat zuhurnya gimana? Sah nggak? Ya sah zuhurnya. Cuman dia tetap berdosa meninggalkan Jumat. Sebab nggak bisa diganti. Kecuali memang apa? Kecuali memang dia itu waktunya udah sempit. Mau ngerjain Jumat udah nggak ada waktu. Ya, mau ngerjain Jumat udah nggak ada waktu, maka di situ dia kerjakan zuhur. Maka nanti akan ada tuh keterangan orang yang wajib Jumat ketika dia tidak melaksanakan Jumat, misalnya dia kerjakan zuhur, maka sholat zuhurnya ini nggak sah kalau orang yang Jumat ini belum selesai. Jadi mesti selesai dulu tuh orang sholat Jumat. Selesai orang sholat Jumat baru dia kerjakan zuhur. Sebab dia itu terhitungnya bukan orang yang musafir, atau juga orang yang mendapatkan rukhsah untuk meninggalkan Jumat, tapi dia orang yang pernah wajib Jumat. Jadi wajibnya Jumat dia. Bukan seperti perempuan. Kalau perempuan kan nggak wajib Jumat. Ya. Saya di Mekah itu pas saya sholat Jumat, orang perempuan pada ikut juga itu ke Masjidil Haram. Dia ikut sholat Jumat. Sah nggak Jumatnya? Sunnah buat dia. Tapi dia tetap wajib dengan sholat zuhur. Kenapa? Sebab perempuan tidak diwajibkan Jumat. Jadi itu. Jadi la tubni ma'a imkanil jum'ati idza lam yadhikil waqtu. Maka tidak mencukupi, ya, menggantikan Jumat itu dengan zuhur. Sekarang fadilatuha, keistimewaan daripada hari Jumat atau keistimewaan daripada Jumat. Ia afdhalus shalawatil mafruḍati. Adapun Jumat, ya, afdhalus shalawatil mafruḍati, paling sempurna, paling istimewanya sholat yang difardukan. Jadi dari sekian banyak yang sholat yang difardukan, salah satu sholat yang istimewa ini adalah sholat Jumat. Wa jama'atuha afdhalul jama'ati.
Dan berjamaahnya sholat Jumat, afdhalul jamaati, itu adalah paling afdhalnya berjamaah. Sebab Jumat nggak bisa kalau dikerjakan secara munfarid. Kalau sholat lain masih bisa munfarid, ya. Jumat nggak bisa dikerjakan munfarid. Jumat itu wajib dikerjakannya dengan jamaah. Berbeda halnya seperti yang kemarin, ya, yang pernah saya jelaskan masalah di bab jamaah tuh, ya. Mudah-mudahan masih ingat di bab jamaah. Misalnya ketika dia jamaah Jumat, imam udah apa tuh? Udah tahiyat akhir. Dia nggak dapat satu rakaat pun daripada jumlah rakaat Jumatnya imam. Maka itu niatnya niat sholat Jumat, tapi pelaksanaannya adalah sholat zuhur. Kenapa? Sebab dia nggak dapat satu rakaat pun daripada berjamaah Jumat dengan imam. Gimana kalau misalnya kita nyampe imam udah rakaat yang pertama, atau udah naik ke rakaat yang kedua? Ketika imam salat, berapa yang kita sempurnakan? Kalau itu tetap yang kita sempurnakannya adalah dua. Sebab kita masih dapat tuh satu rakaat jamaah dengan imam. Jadi paling afdhalnya jamaah itu adalah Jumat. Kenapa? Sebab jamaah di dalam Jumat hukumnya wajib. Sementara jamaah di dalam sholat-sholat yang lain, ya, di dalam sholat yang 5 itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Wahiyah, dan bermula Jumat min khususiyati hadhil ummati. Ini adalah terkhusus, yang dikhususkan kepada umat ini, yaitu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari Jumat, Pak, Masya Allah, hari yang penuh dengan apa? Hari yang penuh dengan barokah. Sayyidul ayyam yaumul Jum'ati wa sayyidul lailah lailatul Jum'ah. Pemimpin malam itu malam Jumat, pemimpin hari yaitu hari Jumat. Cuman kita kan udah banyak kemakan apa? Kemakan TV kita tuh banyak kemakan apa? Televisi, kemakan film. Ya. Malam Jumat itu terkesannya apa tuh? Horor. Ya. Malam Jumat itu kesannya menyeramkan, menakutkan. Kata siapa? Malam Jumat enggak, Pak. Ya. Malam Jumat enggak serem. Itu kalau dibilang malam Jumat itu serem, malam Jumat itu angker, sebetulnya ujung-ujungnya orang yang mau ibadah di malam Jumat jadi pada ketakutan itu. Ya. Orang yang mau bangun malam di malam Jumat enggak jadi apa? Jadi memetik, ya. Malam Jumat serem, enggak ada. Lagi memetik kagak ada, Pak, mau memetik. Tidak ada kuntilanak, ya. Malam Jumat kita mau bangun malam enggak, ya. Memetik kalau mau keluar mau malam apa mereka udah milih. Itu kita udah kemakan itu tuh, kemakan film-film horor tuh adanya malam Jumat, apalagi Jumat ini malam apa nih? Jumatnya Jumat Kliwon, serem, angker. Enggak. Justru malam Jumat itu ada Sayyidul Lailah, ya, pemimpin malam. Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Dianjurkan di situ baca surat Kahfi, dianjurkan kita banyak bangun malam, dianjurkan di malam Jumat itu kita banyak baca sholawat. Malamnya baca sholawat, siangnya baca sholawat. Kenapa malam Jumat dijadikan malam angker sih? Kagak angker. Enggak angker. Bohong itu. Iseng itu cuma perasaan doang, Pak. Ada setan atau segala macam. Ya setan di mana juga ada. Mau tahu nggak setan adanya di mana? Setan itu adanya di awak kita dewek, ya, di diri kita. Ya, jadi majrod dam, berjalan di tempat jalannya dan darah. Ya saya juga dulu agak pinggir nih, ya, dulu tapi kalau penjari saya hilang bisa udah, ya. Udah hilang. Kenapa? Hilang udah. Ya. Pulang jam 3, jam 2, setengah 3 jadi. Setan itu nggak ada. Jangan, nggak usah nyariin setan di mana-mana. Orang di diri kita juga setan itu ada. Di mana setan adanya? Ya jeri majrad dam, berjalan di tempat jalannya dan darah. Setan yang bahaya itu yang mana?
Setan yang ada di dalam diri kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, itu setan yang paling bahaya. Itu. Jadi enggak, malam Jumat tuh enggak angker, malam Jumat tuh enggak horor. Justru malam Jumat itu adalah malam yang penuh dengan keistimewaan, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil hadisi, dan di dalam hadis as-salawatul khamsu, adapun salat yang 5 waktu, wal jumu'ati ila jumu'ati, Jumat bertemu Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan bertemu Ramadan lagi, mukaffaratun lima bainahunna, itu menggugurkan dosa-dosa di antara, ya, di antara yang tadi itu. Jumat ketemu Jumat menggugurkan dosa, Ramadan ketemu Ramadan menggugurkan dosa. Sholat 5 waktu ketemu sholat lagi, itu menggugurkan dosa. Makanya untung kita. Ada sholat zuhur, zuhur berbuat dosa, dosanya dosa kecil tapi nya. Zuhur berbuat dosa, ntar asar kita istighfar. Habis asar kita lupa maksiat kepada Allah. Ntar maghrib kita istighfar. Habis maghrib kita maksiat lagi. Maksiat itu cuma maksiat kecil ya, dosanya dosa kecil yang gak disengaja gitu. Istighfar lagi sampai isya. Jadi penuh. Jadi sehari semalam itu ibarat apa kita? Ibaratnya kita cuciin terus. Makanya kita ba'da sholat itu jangan bengong kita. Ba'da sholat itu minimal baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim li wa ali walidayah wali masyikhina bidin jami'al muslimin wal muslimat, sampai akhir kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai Allahumma antas salam. Terus baca al-falaq, baca an-nas, baca surat al-ikhlas, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tahlil 100, enggak bisa 133, baru kita doa. Jangan kita habis sholat begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begini. Kan ada juga tuh ya, jangan bengong habis sholat. Habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begini. Gua kemana ini ya? Habis sembahyang gua kemana ini? Bingung. Ya. Jangan bengong, baca istighfar. Nah ini kapan jadi penggugur dosa ini? Idzat tudibatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Banyak dosa besar. Apa dosa besar? Saribul khamri, minum khamr. Terusnya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu termasuk dosa besar. Terusnya apa lagi? Akilur riba, makan riba. Terusnya apa lagi yang termasuk daripada dosa besar? Al-zalimu la yantahi, kita jolim gak udah-udah sama orang. Banyaklah dosa-dosa besar. Nah dosa-dosa besar itu wajibnya taubat kepada Allah. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, ya minta ampun sama Allah. Allah lebih suka kepada seorang hamba yang berbuat dosa dan datang kepada Allah dengan membawa istighfar. Allah sangat suka dengan orang-orang. Kalau kita merasa banyak dosa, banyakin kita minta taubat kepada Allah. Man ghassala yaumal jumu'ati waqtasala, dan orang yang mandi pada hari Jumat, mandi waqtasala, dan membersihkan diri, mandi yang rapi. Ustaz, saya kesiangan banget ini. Tapi bukan lagi sakit, lagi sehat, kesiangan mandi. Udah yang penting mandi, jemur. Kita bersihin badan kita. Bersih mandi nih. Wa bakara wa batakara, dan berangkat lebih awal ke masjid ya. Kecuali imam, kalau imam belakangan ya. Makanya jangan dikata apa-apa Mbak ya, kalau imam datang belakangan. Imam datangnya sebenarnya sunahnya belakangan ya. Makmum udah jamaah udah kumpul semuanya, udah mendekati waktu mau azan, imam baru datang dulu. Sunahnya imam itu datang belakangan. Imam bukan paling dulu ya. Kalau imam datang yang paling dulu, jamaah kehabisan semua sama dia ya. Jadi imam belakangan. Sebab ada orang awam begitu, imam datang belakangan. Dikata gini, imam sih datang gembeng banget ya.
Imam-imam sih datang belakangan, orang udah kumpul, udah mau dulu johor baru nyampe. Emang sunahnya begitu. Kalau imam itu datangnya sunahnya belakangan. Kalau untuk jamaah wabakaro wabtakaro, datangnya apa tuh? Cepat-cepat, lebih awal. Ya, lebih awal tuh. Wa masa walam yarkab, dan dia berjalan walam yarkab, nggak berkendaraan, nggak naik motor. Ya. Kalau bisa mah jalan. Tapi ada di riwayat yang lain ini walam yustarotil masyu, nggak disyaratkan harus berjalan juga. Ya, ada keterangan itu. Artinya naik motor juga nggak apa-apa dah. Ya. Tapi di sini mah ya di kitab ini dijelasin gitu. Wa masa walam yarkab, dia jalan walam yarkab, nggak naik kendaraan. Ya kita ya motor lah ya. Kalau zaman dulu naiknya kan kuda, naiknya onta. Kenapa tuh? Tiap langkah itu dijadikan catatan amal itu, Pak. Kadang-kadang kan kita mau sampai Jumat dari sini ke masjid bawah, nggak pengennya bawa motor ya. Bagaimana mau sehat kita? Jalan. Ya, orang dulu pada jalan, ya. Jauh banget pada jalan. Kita sekarang emang pada males kita ini. Ya, ini kita pada males. Ya, ke masjid dekat banget, pengen kita bawa motor. Ya. Kalau masih bisa kita jalan. Kecuali udah nggak memungkinkan kita jalan. Gitu. Kalau udah nggak memungkinkan kita jalan, ya baru naik kendaraan. Afdalnya apa tuh? Jalan kaki. Bahkan ada dalam kitab yang lain itu, jalannya jalan sini, pulangnya muter. Ya. Biar jadi saksi tuh, Pak. Biar jadi saksi. Ya, misalnya Pak Nuh berangkat lewat sini, jalan ke masjid. Pulangnya langsung tuh, rumah Abah Muslim. Ya. Ya, jadi jalan ini jadi saksi, jalan orang juga jadi saksi. Kan afdalnya begitu. Ya kalau nggak bisa begitu, ya udah kita jalan dah, pergi lewat sini, pulang lewat sini. Kalau emang memungkinkan itu kan berangkat ke masjid itu afdalnya kan muter. Ya. Berangkatnya kemari, pulangnya lewat sono, ya. Atau pulangnya lewat sono. Tapi jangan nunduk jalannya. Ya. Jangan nunduk kayak orang lagi nyariin duit, ya. Ya biasa aja jalannya. Ntar ditanya, lewat sini nunduk baik, nyariin duit ya. Muter bagus itu. Ya. Kenapa? Setiap satu langkah kita ini akan dicatat sebagai kebaikan, dicatat kebaikan, dan itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Makanya orang-orang dulu itu, masya Allah, tabarakallah, pagi-pagi sudah berangkat ke masjid. Terus ada yang tempatnya kagak bergeser itu. Ya. Tempatnya kagak bergeser dari awal sampai akhir. Ya. Apa jadi buat catatan orang itu. Bahasanya begini, ini mah dulu tempat si bapak ini nih. Bapak ini kalau sholat dia mah pastinya di sini nih. Itu karpetnya, ubinnya, tanahnya itu jadi saksi sampai hari kiamat itu. Jadi tanah itu tuh jadi saksi sampai hari kiamat. Kan ada yang begitu ya. Sampai orang kagak mau ngisiin gitu. Kenapa kagak mau ngisiin? Emang biasa dia yang ngisi. Ya, jadi dia udah punya lapak dewek gitu. Ya. Ya. Itu dia udah punya lapak sendiri tuh. Masya Allah, itu jadi saksi tuh di yaumil qiyamah. Begitu. Wadana minal imami pastama'a walam yarhu. Dan dia dekat kepada imam. Ya. Cuman kalau dekat ke imam ya jangan di belakang imam juga. Ya. Orang yang duduk, yang berdiri di belakang imam itu orang yang harus siap. Ya, harus siap apa? Kalau imam batal dia perlu siap maju. Ini kan mentang-mentang paling afdalnya sholat itu adalah orang yang di belakang imam. Ya kagak berani ngegantiin, lebah imam batal dia memang baik begini. Jangan. Ya artinya begini, dekat ke imam, cuman bukan di posisi yang siap untuk ngegantiin imam. Artinya kita juga perlu tahu diri. Ya. Kudu ngukur awak kita ya. Oh romanya ini mah kalau imam batal ya gue gak bisa ngegantiin ini mah. Jangan belah sini, geser dikit ya. Kan gitu Pak. Orang yang di belakang imam itu adalah orang yang siap kalau imam batal dia maju. Terus kalau khotib batal maka dia siap naik ngegantiin khotib.
Kalau rumahnya kita kagak siap menggantikan khotib yang batal, ya jangan. Jangan. Bener di belakang imam itu padilahnya gede. Cuman kalau khotib batal, kita siapa nggak buat berdiri. Ya. Sebab yang dianjurkan itu adalah orang yang ada di depan, bukan yang di ujung belakang. Orang yang di depan. Ya. Kan kadang-kadang apa ya, orang itu suka melihat padilah tapi kadang lihat konsekuensinya tuh. Ya padilahnya gede, tapi konsekuensinya yaitu imam batal siap ente naik, khotib batal dia siap guru naik. Ya. Jangan sampai khotib batal dia diem begini, ya naik. Karena dia ada di belakang imam, ketika khotib batal dia yang guru naik. Dan itu bisa aja terjadi. Itu bisa aja terjadi. Dia dekat dengan imam. Pastama awalam yalbu, dan dia mendengarkan apa yang disampaikan imam. Walam yalbu, dan nggak kosong, nggak sia-sia, Dengerin ini, ya. Dengerin apa yang disampaikan khatib, ya. Dengerin. Ya. Terus jangan yalbu apa tuh kosong, melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Udah kalau kita lagi sholat, lagi dengerin khutbah, udah tangan kita diem, jangan segala motongin kuku apa kayak dipotongin ya. Ada juga orang ya, ada lagi juga orang dengerin khutbah ya, sambil nyender begini, kopiah hitam, cincin di muka boleh digosokin begini, sambil dengerin khutbah boleh digosokin batu cincin begini ya, atau kosong begitu mah ya nggak dapat apa-apa ya. Kan udah dikasih tahu tuh sama Bilal, ansit ya, diem. Ansit itu artinya diem. Ansitu wala tatakallamu indal khutbah. Diem, jangan ngomong indal khutbah, pada waktu dikumandangkannya khutbah. Ini kadang-kadang khutbah udah naik, di belakang masih pada merokok ya, di ujung sono ya, masih pada merokok, masih pada ngobrol. Ya Allah, itu nggak dapat apa-apa. Duduk yang rapi, dengerin khotib. Ada bocah segala macam, udah biarin ya. Jangan sibuk dengan kegiatan orang, kita sibuk dengan diri kita ya. Kita dengerin khutbah ya, udah dengerin, mau ngerti kagak ngerti, mau paham kagak paham, dengerin deh. Ngantuk tidur ya. Ngantuk tidur, batal kagak tidurnya, kita udah bahas tuh di bab yang mubtilatul wudu ya, nggak usah kita jelasin lagi ya. Nanti bakal ketemu lagi nanti tuh. Bahkan kan kalau di dalam khutbah itu sunnahnya apa? Khutbah itu nasihat. Nasihat untuk apa? Untuk mengingatkan kita ini ingat kepada Allah ya. Dan khutbah itu sunnahnya apa? Diikhtisar, diringkas. Jadi khutbahnya dipendekin, sholatnya dipanjangin. Itu kan sunnahnya gitu. Makanya kata ulama, min alamatil alimi ayyak tasiratul khutbatahu wa yutilu sholatah. Tanda orang itu alim ya. Tanda orang itu alim, tanda orang itu berilmu, ayyak tasiratul khutbatahu, dia meringkas khutbahnya pendek. Terus wa yutilu sholatahu, dan dia melamakan sholatnya lamain. Khutbahnya pendek, jangan dibalik ya. Ini kadang-kadang khutbahnya hampir berapa tuh? 45 menit ya. Pernah saya sholat Jumat di satu tempat itu khutbahnya sampai 45 menit. Astagfirullahaladzim. Kasihan kan orang yang mau nyari obat, yang mau berangkat kemana. Ringkas khutbahnya, ringkas. Enggak sunnah khutbah dipanjangin. Khutbah tuh enggak sunnah dipanjangin. Itu sampai kata ulama gitu. Min alamatil alim, tanda orang itu berilmu, pasti dia akan meringkas khutbahnya dan memanjangkan sholat. Ya tinggal kita pahamin itu ya. Sholatnya panjangin, lamain tuh, agak lama, khutbahnya diringkas. Dan di saat khutbah jangan kita nyomong masalah urusan duniawi ya, urusan duniawi ya. Lagi tahun politik ya, khutbahnya kampanye ya. Lagi pemilihan ini, khutbahnya masalah pemilihan ini, khutbahnya ini.
khutbah bukan ceramah. Bahkan khutbah gimana kalau yang si pendengar ini nggak ngerti? Khutbahnya pakai bahasa Arab. Tidak disyaratkan orang yang mendengarkan khutbah itu ngerti, nggak disyaratkan. Yang disyaratkan ngerti yang baca khutbah. Yang disyaratkan ngerti adalah yang baca. Yang baca khutbah itu syaratnya ngerti itu. Apa yang dia baca, apa yang dia sampaikan itu dia syaratnya ngerti, paham. Nah untuk mustami yang ngedengerin, andai kata khutbahnya pakai bahasa Arab, nggak disyaratkan untuk paham, nggak disyaratkan untuk ngerti. Oh ada yang protes, kalau kagak ngerti gimana kita bisa paham dengan agama? Kalau pengen paham agama yang sebenarnya bukan ngedengerin khutbah. Kalau kita pengen paham agama yang sebenarnya hadir majelis ilmu gitu ya. Sebab khutbah mah apa namanya? Ya nasihat gak sedikit, gak banyak gitu. Jadi nggak disyaratkan pendengar itu ngerti. Yang wajib ngerti itu ada yang baca. Jadi dengarkan itu. Walam yalgu, jangan sampai sia-sia. Karena lahu bikulli khutwatin amalu sanatin, adalah bagi dirinya, bagi orang yang berangkat Jumat tadi, bagi tiap-tiap langkah amalu sanatin, amalan setahun. Ajru siyamiha, pahalanya dapat puasa, dapat pahala puasa, wa qiyamiha, terus ya bangun malamnya, masya Allah, ya gede banget berarti pahalanya itu. Di hari Jumat mandi, berangkatnya pagi-pagi ketat, ya, terusnya dia jalan kaki, ya, dan dia duduknya dekat imam sampai ngedengerin apa yang didengerin imam, yang disampaikan imam. Maka tiap-tiap langkah dia berangkat dengan langkah dia pulang itu adalah pahala setahun. Pahala setahun seperti apa? Malamnya dia pakai ibadah, siangnya dia pakai puasa. Wallah, kan gede banget ini pahalanya. Dikit lagi. Sunnatu sanatu fardiyatiha. Tahun diwajibkannya sholat Jumat. Furidot bima kata Lailatul Isra wal Mi'raj. Dipardukan atau diwajibkan sholat Jumat bima kata Lailatul Isra di kota Mekah. Lailatul Isra pada malam Isra Mi'raj. Wa awalu man sholaha, ya pertama kali orang yang melaksanakan sholat Jumat siapa dia? As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, yaitu adalah Sayyidina As'ad bin Zurarah radhiyallahu an, sama siapa? Ma'a Mus'ab bin Umair, ya, serta Mus'ab bin Umair. Di mana dikerjakannya? Nahiyatu Quba al-Madinah, di sisi Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah. Dan saat itu walam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum melaksanakannya di kota Mekah. Bima kata di kota Mekah. Kenapa? Li'adami tamakkunihi minha, karena belum memungkinkan mendirikan Jumat di kota Mekah. Likaunil muslimina mustakhfin, karena keadaan orang-orang muslim Mekah di saat itu masih dalam keadaan ada satu kekhawatiran, ya. Jadi kan majunya di Madinah dulu, ya, di Madinah dulu baru nanti ke Mekah. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baru nanti kita masuk ke dalam surutu wujubil jumu'ati. Wallahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.